Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program VVIP bersama saya Gesmi Sitanggang dan narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Susanto, yaitu selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Halo Pak Susanto, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Lagi sibuk apa nih Pak Susanto selama pandemi? Masih tetap produktifkah atau kebanyakan work from home juga di masa pandemi ini? Ya, yang pasti kita tetap menjalankan tugas Mhm. dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian kebijakan COVID ya, baik protokol kesehatan maupun yang lain. Karena memang semua instansi lembaga kan memang harus patuh pada Mhm. kebijakan pencegahan COVID dan ini tentu kami komitmen untuk melakukan itu. Ya. Tetapi tentu di dalam menjalankan tugas kami tidak ada yang dikurangi ya. Jadi semangat pengawasan, upaya pengawasan tetap dilakukan, advokasi juga tetap dilakukan, tindak lanjut dari pengaduan-pengaduan masyarakat tentu tidak boleh berhenti karena itu Mhm. merupakan mandat ya yang melekat pada kelembagaan KPAI, makanya upaya-upaya itu tetap kita lakukan. Jadi sejauh Malah ini justru malah tidak. lebih produktif di situasi Lebih sangat seperti ini. produktif ya Pak. Jadi pandemi bukan menjadi penghalang untuk KPAI untuk melakukan semua tugas-tugasnya untuk masyarakat. Ya, Pak Susanto, beberapa waktu lalu kita tahu bahwa pada saat pilkada serentak masih banyak ditemukan kasus yaitu praktek pelibatan anak saat kegiatan-kegiatan kampanye. Ini KPAI melihatnya bagaimana dan apa modus yang ditemukan? Ya, memang ada sejumlah pengaduan ya yang masuk di KPAI, Mhm. baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun juga badan pengawas pemilu yang ada di daerah ya, Mhm. disampaikan ke KPAI terkait dengan pelibatan anak dalam kegiatan politik. Mhm. Yang pasti bahwa dari sisi norma anak itu memang tidak boleh ya, sekali lagi anak tidak boleh disalahgunakan Mhm. dalam kegiatan politik karena memang kerentanannya itu sangat tinggi sekali, apalagi jumlah pilkada yang ada di Indonesia memang cukup banyak. Yang kedua dari sisi pendidikan politik memang belum sepenuhnya memberikan jaminan pada pemastian perlindungan anak, sehingga anak-anak juga rentan dilibatkan dalam berbagai aktivitas kegiatan politik, misalnya kampanye, Mhm. kemudian untuk kepentingan money politik, menyebar material kampanye kepada sasaran pemilih dan sebagainya. Itu adalah dari sebagian modus yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pilkada. Makanya Mhm. tentu KPAI sebelum pilkada kita melakukan berbagai langkah, Mbak. Pertama adalah kita memastikan agar komitmen penyelenggara pemilu harus semakin baik, terutama untuk kepentingan perlindungan anak. Salah satu yang kita lakukan adalah melakukan penandatanganan bersama ya antara Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ketua KPU, Ketua Bawaslu untuk mewujudkan pilkada ramah anak ya. Di Mhm. antara pilkada ramah anak itu indikatornya adalah memastikan agar anak-anak kita tidak disalahgunakan dalam kegiatan politik. Jadi ada SKB kementerian lembaga yang sudah kita lakukan sebelum pilkada. Yang kedua, kita juga mendorong pada KPU saat itu memasukkan pencegahan pelibatan anak dalam kampanye. Alhamdulillah KPU merespon positif, kemudian masuk di dalam salah satu peraturan KPU, meskipun di dalam UU Pemilu Kada itu tidak ada, tetapi atas responsivitas KPU itu masuk di dalam norma baru di salah satu peraturan KPU. Ini tentu kami memberikan apresiasi pada KPU sehingga adanya norma ini akan meminimalisir pelibatan dalam kegiatan politik.
Ya, baik Pak Susanto. Bawaslu juga menemukan Pak ada kasus bahwa adanya manipulasi data anak yang sebenarnya dia belum 17 tahun tapi dibuat di atas sudah berumur 17 tahun sehingga ia statusnya itu bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, ini sebenarnya kan hal tersebut sudah sering sekali Pak terjadi. Ini mengapa bisa selalu demikian? Apakah kurangnya penindakan tegas terhadap oknum-oknum tersebut? Ya, ada beragam pemicu ya, kenapa kemudian seseorang melakukan tindakan itu. Memang itu bagian dari indikator ya, pemalsuan data, ya, data anak, kemudian yang sebenarnya dia belum menjadi pemilih pemula, dipaksakan menjadi pemilih pemula, itu merupakan salah satu modus yang kita selama ini juga sampaikan kepada publik dan juga ke penyelenggara pemilu agar ini tidak dilakukan. Nah, ada beberapa faktor kenapa kemudian orang melakukan itu ya. Di luar kasus ini, kalau spesifik kasus yang Mbak sebut tadi, tentu kami harus telah dulu ya motifnya apa, siapa pelakunya, siapa yang berjejaring, siapa saja yang terlibat dan mengapa dia melakukan itu tentu memang butuh dilami secara khusus. Tetapi dari berbagai kasus yang ada, kenapa kemudian orang memalsukan identitas untuk kepentingan pemilu tertentu, baik pemilu kada, pemilu legislatif maupun yang lain, memang ada beberapa motif ya. Di antaranya adalah satu soal suara ya. Oh ini karena melihat bahwa ini anak memang punya kecenderungan untuk memilih calon tertentu. Ya, lumayanlah 1, 2, 3 suara misalnya, karena itu sangat menentukan. Satu suara kan ikut menentukan, sehingga kadang-kadang dengan pertimbangan tambahan suara itu orang memaksakan memalsukan data. Yang kedua, memang ada juga yang berpikiran bahwa dengan adanya memalsukan data ini untuk menyenangkan calon tertentu karena kepentingan-kepentingan politik ya. Misalnya di daerah ini targetnya sekian persen dari pemenang, dari sekian persen pemilih yang mendukung yang bersangkutan misalnya. Dengan upaya-upaya itu kadang-kadang memang dilakukan berbagai cara. Salah satunya adalah melakukan pemalsuan identitas itu. Sehingga memang banyak modus dan banyak faktor kenapa kemudian melakukan itu. Tapi yang pasti bahwa ini adalah tindakan yang tidak boleh terjadi karena pemalsuan identitas itu sudah tapi tentu prosesnya ke teman-teman kepolisian ya, tetapi ini sebenarnya bisa ditelah lebih jauh, bisa saja itu akan mengarah pada tindakan pidana ya, karena pemalsuan itu kan masuk tindakan pidana sebenarnya. Tadi Pak Susanto mengatakan bahwa kasus ini akan masuk ke dalam penindakan pidana. Seharusnya kasus seperti ini sudah sering sekali terjadi dan sudah banyak pengusutan dalam kasus ini. Apakah sebenarnya dari kepolisian sendiri masih kurang memberikan penindakan yang lebih tegas lagi atau lebih berat lagi kepada oknum-oknum tersebut, Pak? Sehingga hal ini menjadi terus berkelanjutan. Ya, memang harus dilihat ya, apakah ini terduga pelaku adalah perilaku berulang atau bukan, atau baru sama sekali misalnya, itu memang butuh dilihat lebih jauh. Kalau kemudian aspeknya bahwa sebelumnya katakanlah pelaku melakukan tindakan itu kemudian tidak diproses hukum misalnya, itu bisa juga karena aspek penegakan hukum yang memungkinkan orang melakukan tindakan berulang, itu kan sangat mungkin terjadi. Tetapi spesifik kasus ini yang ditanyakan Mbak memang sekali lagi memang butuh didalami seperti apa kasusnya, siapa sebenarnya yang terlibat, dan tentu apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain kemudian melakukan itu. Memang sejauh ini memang tidak ada kendala, kami komunikasi dengan teman-teman kepolisian, semangatnya sebenarnya sama. Ya, sejauh ini apakah KPAI sudah mengantongi ada data di daerah-daerah mana saja Pak yang melakukan manipulasi data dari anak-anak di bawah umur pada saat Pilkada 2020? Kami perlu cek kembali ya, khusus untuk manipulasi data, jumlahnya berapa dan di daerah mana. Tetapi kalau dari sisi pelibatan sih sudah ada beberapa data yang masuk di kita ya, karena memang butuh waktu untuk memetakan titik-titik kejadiannya di mana sehingga kami bisa sampaikan. Ya.